Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe channel yang mantap ini, silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan berita terkait ulama kita, ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab, Kiai Haji Sobri Lubis dan yang lain-lainnya ya. Di sini saya akan bahas tentang ulama kita Kiai Haji Sobri Lubis. Disadur dari Fakta Kini, ya, ini media online-nya faktakini.info dengan judul MA tolak kasasi Kiai Haji Sobri Lubis dan ex pengurus FPI di kasus kerumunan Petamburan. Demikian judulnya kawan. Faktakini.info Jakarta. Berbeda dengan kasus kerumunan yang melibatkan Gibran putra Presiden Jokowi saat mendaftar Pilkada Solo, kerumunan Oli Dondokambei kader PDIP di Sulawesi Utara, kerumunan Pak Jokowi di NTT dan lain-lain yang aman-aman saja, kerumunan yang melibatkan Imam Besar Habib Rizik Syihab dan para ex pengurus Front Pembela Islam atau FPI berbuntut panjang, bahkan berujung penahanan pada beliau dan para mantan pengurus FPI. Mereka kemudian ditahan dan diadili. Terkait hal itu, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mantan petinggi FPI di kasus kerumunan Petamburan. Alhasil, 5 terdakwa di kasus itu semuanya dikenai hukuman 8 bulan penjara. 5 terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Ketua Umum FPI, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, serta terdakwa Ustadz Hari Ubaidillah, Habib Ali Alwi Alatas, Habib Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Ustadz Maman Suryadi. Tolak kasasi. Demikian lansir Panitera MA dalam websitenya Jumat 1 Oktober 2021. Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Susilo dan Desnayati. Adapun sebagai panitera pengganti adalah Dwi Sugiarto. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa Imam Besar Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan bersalah terkait kerumunan massa melebihi batas maksimum saat acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan, Jakarta Pusat. Hal itu diklaim memenuhi unsur tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan yang sedang berlaku untuk mencegah penyebaran virus corona. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengutip pertimbangan yang berisi keterangan soal peningkatan kasus positif di Jakarta meningkat setelah acara pada tanggal 14 November 2020 tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengklaim peningkatan itu tak bisa dilepaskan dari kerumunan di Petamburan karena warga yang hadir tidak mematuhi prokes. Atas dasar itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menilai unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat telah terpenuhi. Hakim juga menyatakan perbuatan secara bersama-sama telah terbukti. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menegaskan acara pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Petamburan bukanlah kejahatan. Meski demikian, acara tersebut menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di tengah upaya pencegahan virus corona. Pada tanggal 27 Mei 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara kepada Ustadz Haris Ubaidillah dan kawan-kawan. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding pada Agustus 2021. Nah,
Demikian informasi sahabatku yang bisa saya sampaikan di hadapan saudaraku. Jadi memang itu tadi beritanya, ya memang kalau digunakan akal sehat dan nalar kita ya, kenapa hanya Imam Besar Habib Rizik Syihab dan para ulama yang harus ya dipenjara dan dipidanakan, padahal tidak sedikit oknum-oknum penguasa di negeri ini melanggar prokes. Ya seperti Gubernur Jawa Timur seperti yang dilakukan tadi ya, yang disampaikan tadi, termasuk Pak Jokowi waktu ke NTT itu kerumunan, padahal waktu itu adalah masa-masa pandemi lagi di atasnya. Inilah yang dipertontonkan kepada kita semua rakyat Indonesia bahwa ya keadilan ini belum merata. Seakan-akan hukum ini hanya berlaku kepada warga biasa, tapi bagi penguasa agak susah ya, khususnya masalah pelanggaran prokes ini. Ini memang sangat dilema kawan di negara kita ini, yang katanya ini negara hukum. Kampanye teriak itu ini negara hukum, ini negara hukum. Tuh banyak tuh yang pelanggaran prokes tuh. Tapi kenapa tidak diproses seperti diproses hukumnya Imam Besar Habib Rizik Syihab? Inilah yang menjadi tanda tanya kawan. Ya kan? Ini masalah prokes. Kenapa hanya mereka-mereka para ulama ini yang dibuat seperti ini? Sedangkan ya itu tadi tidak sedikit oknum-oknum pejabat, oknum-oknum penguasa juga melanggar prokes. Ya bahkan presiden kita sendiri pun melanggar prokes waktu di NTT. Ya. Terus beberapa kayak gubernur Jawa Timur ya, termasuk wali kota Solo waktu mau pilkada, banyak sekali. Tapi yakinlah kawan, pengadilan tertinggi adalah pengadilan Sang Pencipta. Yakin itu bahwa masih ada Sang Pencipta, masih ada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik penegak keadilan, masih ada. Sisa semua menunggu saja. Tidak di dunia ya di akhirat. Kita semua akan merasakan itu. Ya, dan di sini juga saya mengajak kepada saudaraku, sahabatku, kita doakan terus berharap agar Imam Besar Habib Rizik Syihab dan ulama lainnya yang masih ditahan sampai sekarang diberikan kesehatan ya, selalu sehat, selalu diberi ketabahan dan selalu tabah, diberkahi umur yang panjang dan mengalir rezeki-rezeki yang halal yang banyak kepada mereka semua. Kita hanya bisa berdoa kawan. Dan selalu saya berpesan juga kepada sahabat-sahabatku, jika ada yang berbeda pendapat atau bahkan memberikan kritikan kepada siapapun, hindari kata-kata hujatan, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Demikian kawan, tetap semangat. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.